Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-252. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kuci Biru, chapter yang ke-252 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana, tepat sebelum Ito Shirin mampu menembakkan bola itu dengan menggunakan tadi cover drive shoot-nya, maka Kaiser pun lebih dulu mencoba untuk dapat menutup jalur tembakan dari Ito Shirin dengan cara melakukan tackle dari sisi sebelah kirinya, supaya bola itu bisa dibuang dan Rin pun gagal menembakkan bola. Sedangkan di sisi lain, Isagi pun juga datang dari arah sebelah kanannya, dengan niat untuk dapat menendang jauh bola itu lagi sebelum Ito Shirin mampu menyelesaikan tembakannya. Tapi sayangnya, untuk yang ketiga kalinya juga, lagi-lagi pola pertahanan kombinasi dari Kaiser dan juga Isagi Oichi akhirnya kini kembali dikalahkan. Mengingat, tepat sebelum Kaiser mampu mencuri bola itu, maka di saat yang bersamaan, Rin pun sudah lebih dulu mencoba mengangkat bola itu dengan satu buah gerakan trapping yang mirip seperti gerakan Seishiro Nagi. Lalu, ketika saat itu bola sudah melayang di udara, maka Rin pun langsung menarik baju dari Isagi Oichi dengan menggunakan tangan kanannya, supaya keseimbangan dari Isagi menjadi hilang dan dia pun tidak bisa memblokir tembakan dari Ito Shirin. Nah, kemudian setelah kedua rencana dari Ito Shirin di atas sudah berhasil dilakukan, maka Rin pun dengan cepat akhirnya langsung menembakkan bola itu sekuat tenaganya, menggunakan tendangan kaki kanannya menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang Gagamaru. Walaupun untuk saat ini Rin sendiri sudah sangat percaya diri bahwa tembakannya barusan pasti mampu merobek jala dari gawang Gagamaru, namun sepertinya Rin sendiri juga harus kembali dibuat kecewa. Karena pada halaman yang terakhir tersebut, muncullah pengguna Metavision yang ketiga yang mampu membaca dengan sempurna semua pergerakan dari Ito Shirin, Michael Kaiser, dan juga Isagi Oichi. Sehingga dia pun bisa berdiri pada posisi yang tepat dan juga pada waktu yang tepat untuk dapat memblokir dengan sempurna sebuah tembakan dari Ito Shirin. Ada yang bisa tebak siapakah dia? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Hyorio? Nah, menariknya, tepat di saat yang bersamaan itu, Yori pun dengan sangat lantang akhirnya langsung berkata kepada Ito Shirin, "Woi, dengar, aku sudah tahu rencanamu karena kau ini sangat naif sekali. Karena di dalam kesempatan barusan, tujuanmu adalah untuk membuat Isagi menjadi terkesan dengan cara memancing Isagi Oichi supaya dirinya mau mengejarmu. Lalu, meskipun saat ini dirimu sudah tahu bahwa Kaiser juga pasti akan datang untuk dapat mengganggumu, tapi kenyataannya, kau ini tidak akan pernah lari dari incaran Isagi Oichi. Sehingga dirimu pun jadi memaksakan diri untuk dapat mencetak gol demi bisa mengalahkan Isagi Oichi. Berdasarkan hal itu, maka tidak salah jika saat ini aku menganggapmu sebagai orang yang sangat idiot atau orang yang sangat bodoh. Jadi, lain kali jika dirimu ingin mencetak gol, maka bawalah alias gunakanlah satu buah rencana lain atau satu buah skrip lain yang sama sekali tidak bisa aku baca." Walaupun untuk sementara waktu, semua pemain dari tim Basar Munchen sudah mampu bernafas sedikit lega, namun ternyata tepat di saat yang bersamaan itu, tiba-tiba saja muncullah sistem permainan kedua dari tim PXG yang merupakan sebuah rencana cadangan ketika serangan pertama dari Ito Shirin berhasil digagalkan oleh Isagi Oichi dan juga kawan-kawannya. Mengingat pada halaman ini, Karasu Tabito yang sejak tadi terus menunggu-nunggu, akhirnya langsung memutuskan untuk melompat alias terbang dengan sangat tinggi seperti seekor gagak, dengan niat untuk dapat melanjutkan pola serangan super cepat dari tim PXG melalui gaya permainan baru yang berpusat kepada Ryusei Shido. Oleh karena itu, sesaat setelah Karasu Tabito sudah berhasil merebut bola tersebut dari Hyorio, maka dia pun langsung mengirimkan satu buah umpan pendeknya lagi menuju ke arah yang berlawanan, menggunakan satu buah tendangan backheel-nya yang sama sekali tidak bisa diprediksi oleh semua orang. Di mana pada posisi itu, nampak kemunculan dari Charles Chevalier yang berhasil lepas dari penjagaan ketat para pemain tim Basar Munchen lainnya seperti Rensuke Kunigami dan juga Jigoraichi. Sehingga dia pun mampu berlari dengan bebas untuk dapat mencari posisi yang ideal sebelum dirinya melepaskan umpan yang terakhir. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya,
Isagi, Kaiser, dan juga Yorio akhirnya seketika langsung sadar bahwa lawan yang mereka hadapi saat ini sangatlah jauh berbeda dengan semua lawan lain yang sebelumnya sudah pernah mereka hadapi. Mengingat tim PXG memiliki dua sistem permainan dan juga dua orang striker utama yang sama-sama mematikan dan juga sangat sulit sekali untuk bisa ditebak. Tapi sayangnya, kesadaran atau semua yang dipikirkan oleh mereka bertiga saat ini ternyata sudah sedikit terlambat. Karena pada dasarnya, rencana yang disusun oleh Charles Chevalier kini akhirnya sudah selesai dan juga akhirnya sudah sempurna. Di mana pada panel berikutnya, Charles pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melepaskan satu buah tendangan jarak jauhnya menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan dengan kekuatan yang besar. Sehingga bola hasil tendangan dari Charles barusan menjadi sangat sulit sekali untuk bisa dijangkau dan juga sangat sulit sekali untuk bisa dipotong oleh seorang Isagi Oji dan juga oleh seorang Ito Shirin. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sebenarnya sudah dapat kita tebak sama-sama, akhirnya kini berhasil menjadi kenyataan. Mengingat pada posisi tersebut, muncullah striker kedua dari tim PSG, yaitu sang demon atau iblis kematian bernama Ryusei Shido. Lalu, Shido pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung melompat dengan niat untuk dapat menyundul bola umpan dari Charles barusan tepat sebelum bola itu keluar lapangan. Meskipun di momen ini semua orang di dalam lapangan sudah menganggap bahwa bola umpan dari Charles itu akan meleset karena ditendang dengan terlalu kencang. Tapi kenyataannya, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Mengingat, Shido pun mampu menambah jangkauan lompatannya dengan cara memirikan tubuhnya ke arah tanah sambil terus mencoba untuk mengangkat kepala supaya sundulannya bisa akurat. Sehingga, dia pun pada akhirnya berhasil menyentuh ujung bola hasil umpan dari Charles Chevalier itu. Dan gol yang pertama pun akhirnya berhasil tercipta setelah Gagamaru tidak mampu menahan satu buah serangan kejutan yang baru saja dilakukan oleh tim PXG. Dengan ini, maka skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim biru. Oh iya, terlepas semua potongan cerita dari proses terciptanya gol di atas, terdapat juga satu buah dialog menarik yang sebelumnya sudah sempat kami lewatkan ketika Rin sedang bermain bersama dengan Nijiro Nanase. Di mana inti percakapan dari mereka adalah sebagai berikut. Yaitu, Rin yang terlihat sangat terkesan dengan kemampuan tendangan dari Nijiro Nanase akhirnya mulai bertanya seperti ini kepadanya. Woi Nanase, sebenarnya kaki manakah yang menjadi kaki dominanmu? Mendengar pertanyaan itu dari Ito Shirin, Nanase pun segera menjawabnya bahwa kaki dominan dari dirinya adalah kaki sebelah kanan. Karena selama ini itulah yang selalu diyakini oleh Nanase. Namun ternyata anggapan dari Nanase barusan ternyata adalah salah besar. Mengingat berdasarkan hasil analisa dari Ito Shirin, ternyata Nanase memiliki kemampuan yang sama pada kedua anggota badannya, baik itu tubuh bagian kanan ataupun pada tubuh bagian kirinya. Yang artinya, Nanase adalah orang yang memiliki bakat sangat langka di dalam dunia sepak bola. Mengingat Nanase mampu menggunakan kaki kanan dan juga kemampuan kaki kirinya dalam kapasitas yang sangat seimbang. Atau dengan kata lain, Nanase sama seperti Noel Noah, yaitu seorang pemain sepak bola yang memiliki satu buah kemampuan spesial, yaitu ambidextrous. Wow, menarik banget ya. Itulah semua potongan alur cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.